Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk menanggulangi hama alpukat yang menyerang daun alpukat. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam penanaman alpukat, kita harus menanggulangi hama yang menyerang dari si alpukat. Salah satunya adalah hama ulat, yang mana hama ulat ini akan memakan dari daun si alpukat dan akan menghambat dari produktivitas dari si alpukat. Penanggulangan hama alpukat bisa kita lakukan dengan cara pengobatan, yaitu obat yang kita beli dari toko pertanian setempat. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat botanikal. Nah, kali ini kita mau menangani yang namanya hama ya. Karena memang di sini di belakang rumah itu kita mau persiapan untuk pengiriman, dan ternyata ya ada kayak hujan tapi bukan hujan, ternyata itu pup dari larva ulat. Nah, seperti ini. Jadi pup larva ulat banyak sekali ya di sini, dan pastinya yang ada di sini itu telah terserang oleh hama yang namanya hama ulat. Ini dari jenis Wina, yang kita lihat di sini itu adalah Wina. Dan untuk penanganannya sendiri, kalau misalnya kita menemukan pup larva ulat yang ada di sini, pastilah di atasnya sini itu ada ulatnya. Nah, penanganannya kita hanya menggunakan obat-obatan yang seperti obat-obat yang ya bisa dijual di pasaran ya. Biasanya dijual di pasaran, misalnya kayak Alika, Dencis, Kulakron, dan lainnya ya. Dan untuk penyemprotannya kayak gimana? Kita hanya menggunakan yang kecil-kecil aja kok, tidak besar. Nah, seperti ini. Nah, kita menggunakan yang semprotan kecil aja. Misalnya kalau yang kayak gini tuh biasa dijual di online shop ya, kalau nggak ada, karena memang tekanannya yang tinggi. Jadi kita anjurkan juga yang kayak gini, bukan yang kayak gini. Maaf, kita tidak yang kayak gini. Nah, saya tidak intinya tidak memperjelek yang namanya merek ya, tapi kalau ini kekurangannya itu tekanannya kurang tinggi, sedangkan kalau yang ini alhamdulillah ini tinggi ya. Jadi kayak gini bentukannya. Silahkan dibeli di online shop ataupun menggunakan mesin. Kalau biasanya kalau menggunakan mesin sampai di atas ya, ini kan untuk ketinggiannya sendiri itu lebih dari 4 meter atau 7 meter ya, kisaran 8 meter hingga 10 meter. Nah, di sana itu ada ya daun-daun yang sudah tidak ada. Nah, di sana ada ulat banyak banget. Nah, ini ulat bulu yang harusnya kita tangani, yang ada di atasnya. Kita mau pencampuran dulu untuk obatnya seperti apa. Nah, kita di sini mau menunjukkan ya untuk obat-obatnya. Begini sahabat botanikal, di sini ada obatan seperti obat-obat yang kita gunakan, ada Dencis, ada Alika, dan ini obat yang baru tapi mereknya nggak ada nih. Ya pokoknya kayak gitu. Terus ada juga ini untuk perekat ya, untuk perekat saja biar nanti obatnya bisa tahan lama di daun, karena memang sekarang kan musim penghujan ya. Tapi kadang hujannya deras, kadang sehari tidak hujan. Nah, kita menggunakan ini fungsinya untuk biar obatnya itu lama berada di daun si alpukat. Jadi kita menggunakan ini. Kalau misalnya musim kemarau, nggak usah pakai super sticker, nggak apa-apa ya, karena kalau menggunakan super sticker saat musim kemarau itu kayaknya nggak fungsi juga, karena obatnya itu pasti akan stay di sana karena nggak kebilas sama yang namanya hujan ya. Nah, untuk Alika, misalnya ada kutu kebul atau kutu putih, bisa menggunakan Alika. Nah, sedangkan kalau menggunakan Dencis gimana? Kalau untuk kutu kebul kurang mandi atau kurang kurang baik ya, karena sulit untuk menangani kutu kebul dengan Dencis. Jadi kita menggunakan Alika ya. Kalau menggunakan Alika ini kayak ibaratnya hama belalang, hama kutu kebul ataupun kutu-kutu yang lainnya bisa ditangani ya, apalagi yang namanya hama ulat. Nah, kalau hama ulatnya sendiri menggunakan ini cukup baik, tapi yang perlu diperhatikan adalah tentang takaran. Kalau misalnya takarannya terlalu banyak, itu bisa membuat kerontokan si daun, juga bisa kerontokan si bunga juga bisa. Jadi kita menggunakan kalau misalnya ada cuman
untuk apa namanya kayak hama ulat, kita menggunakan dentist sudah cukup. Tapi kita akan praktekkan untuk yang ini ya, karena takarannya yang penting itu kita lihat antara pencampuran yang kayak gini itu di sini itu jangan sampai seperti putih susu ya. Jadi kalau putih susu pun encer, nah kayak gitu, nah itu sudah pas ya takarannya. Kalau misalnya terlalu kayak putih susu itu bisa berbahaya atau berdampak negatif yang namanya tanaman, nah, seperti itu. Nah ini kita langsung campurkan aja, tapi mungkin ini untuk pencampuran kita tidak tidak syuting ya, karena ini saya menggunakan tangan satu doang gitu. Oke, sahabat botanikal, kita pencampuran itu sudah kita campur di sini. Ini penyemprotannya, dan untuk takarannya sendiri untuk sahabat botanikal silahkan ditakar. Kalau misalnya menggunakan Alika, takarannya itu sama saja. Kalau yang 14 liter kalau nggak salah itu satu tangki itu satu tutup ya, satu tutup yang Alika ukuran yang sedang ya. Ini kan ukuran besar ini yang kita beli. Nah kalau yang ukuran besar biasanya itu segini ya, segini. Nah untuk takarannya satu tangki, satu tutup saja, satu tutup Alika yang ukuran sedang ya, bukan ukuran yang kecil, ukuran sedang. Nah untuk super stikernya kayak gimana, kayak super stiker ataupun untuk perekat yang lainnya kayak ini. Nah ini sama saja. Kalau yang 14 liter itu kita kasih 2 tutup, jadi 2 kalinya ini. Ini untuk super sticker ini hanya untuk kayak untuk membuat obat lebih lama di daun. Jadi fungsinya seperti itu ya. Ini untuk membunuh, ini untuk biar daunnya atau obatnya itu stay lama di daunnya. Tapi menggunakan ini saat musim penghujan saja. Kita sarankan seperti itu, karena kalau tidak dipakai di musim penghujan ataupun kita gunakan di musim kemarau, itu sepertinya itu pemborosan ya, pemborosan. Karena kalau pemborosan sendiri juga nggak baik gitu loh. Nah gimana kalau yang lainnya, kalau seperti dentist? Kalau dentist sendiri ya sama seperti Alika, ini satu tutup, ini dua tutup. Seperti yang Alika ini, yang dentist ini gitu ya. Jadi ini hanya untuk takaran satu tangki. Kalau misalnya satu ember gimana? Satu ember itu satu ember hitam loh ya, itu satu tutup bisa ya. Yang penting gini kok, tidak terlalu kental aja gitu. Tidak terlalu kental itu maksudnya kan kelihatan kan terlalu putih ya, terlalu putih susu itu akan berdampak negatif juga. Nah seperti itu. Nah kita langsung aja melakukan penyemprotan. Kalau penyemprotannya di sini kan lebih mudah ya, karena kita bisa naik di sana ya, kita bisa lihat lah nanti ya. Nah yang diserang di sini area sini, tapi mungkin agak black light. Yang jelas terdapat ulat-ulat yang kecil. Bentar ke bawah. Ini kan ada daun yang kayak habis ya. Ada daun yang habis. Nah, kita mau semprot saja. Ini obatnya di sini kita pompa aja, pompa. Ini udah. Oh kurang tajam nih. Soalnya kan tinggal setting aja, setting. Nah udah, kita semprot aja yuk. Nah di hujan nih. Nah itu kan ulatnya itu banyak banget ini. Kalau ulat apukat itu memang dianya itu menggerombol kalau masih muda seperti itu. Jadi kalau penanganan untuk hama ulat yang kayak ulat bulu kayak gini, kalau bisa untuk sahabat botanikal, untuk penanganannya itu saat masih muda ya, saat masih muda. Jadi kalau sudah tua dia itu tidak menggerombol. Kalau menggerombol kayak gini kan enak untuk dibasmi. Nah seperti itu. Enaknya kalau ulat apukatnya di sini memang banyak, tapi kalau misalnya kita penanganannya lebih awal itu untuk ulat apukatnya itu tidak menyebar ke seluruh bagian dari apukat. Nah seperti itu.
Oke, kita hanya menunggu beberapa menit, pasti dia udah mati gitu. Nah, nanti dia juga akan makan obatnya kan gitu kan. Ya gini udah selesai, tinggal kita kita tunggu aja, pasti insya Allah dia untuk ulat-ulatnya akan mati. Nah seperti itu. Minta perhatian nih. Iya, untuk sahabat botanikal, jikalau alpukat kita sedang berbunga seperti ini, ya alangkah baiknya jangan disemprot yang namanya kulakron ataupun dencis ataupun alika, ya, yang mekar loh ya maksudnya, yang mekar, karena memang kita memerlukan untuk serangga agar membuahi dari si bunga tersebut. Nah kalau misalnya kita semprot, kemungkinan besar itu kalau entah itu alika ataupun dencis, nanti untuk serangganya itu tidak mau mendekat karena memang bau dari si alika itu agak menyengat ya. Jadi intinya itu si lalat ataupun si tawon-tawon ini itu tidak sukanya dan tidak membuahi lagi. Jadi kalau kayak gini itu ada keuntungannya, yaitu biarlah yang namanya bunga alpukat ini kayak gini. Kalau misalnya mau disemprot dengan kayak kalsium, kayak kayak dencis juga, itu saat masih kuncup, jadi masih kuncup, memang benar-benar kuncup dan belum mempunyai tangkai yang sepanjang ini. Karena kalau misalnya memang sudah mempunyai tangkai sepanjang ini dan ini mekar, kalau di dalamnya kena obat, biasanya kalau tawon ataupun kayak serangga lainnya itu tidak tertarik karena si bau dari obat tersebut. Ya kalau kita yang kita lakukan itu cuman penyemprotan dengan kalsium. Kalau kalsium itu nggak apa-apa lah ya, kalau kalsium, karena kalsium itu tidak membuat bau yang tidak disukai oleh serangga, jadi aman-aman aja gitu. Nah silahkan ya untuk melakukan penyemprotan, tapi harus hati-hati juga yang namanya bunganya gitu. Nah, bunganya ini kan tidak aku semprot nih, tidak saya semprot. Nah biarin aja, yang ini kan yang tidak berbunga kita semprot aja. Nah seperti itu. Kalau misalnya kena ulat gimana? Ya terpaksanya kita melakukan penyemprotan kalau misalnya memang ada ulat. Tapi harus diperhitungkan juga, jangan sampai semua yang ada di sini itu kena yang namanya obatnya. Karena kalau misalnya kena obat, ya udah nanti bisa berakibat fatal. Nah ini kan ada lebah nih sedang melakukan penyerbukan ya, kayak gini ya. Ini dari alpukat peluang. Kalau yang di sana ini adalah alpukat bina, yang diserang alpukat bina. Nah seperti itu. Nah tadi itu adalah obat-obatan yang kita gunakan untuk penanggulangan hama si ulat. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.